Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel YouTube saya, Rosmawati. Saya kuliah di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi, jurusan Akuntansi semester 3. Video kali ini dibuat dalam rangka ujian akhir semester Dasar Akuntansi Keuangan Menengah. Kali ini saya akan membahas tentang pendanaan kas kecil serta wesel tagih dan wesel bayar. Langsung aja kita masuk kepada pembahasan. Kita ketahui bersama bahwa di perusahaan itu adanya kas kecil. Kas kecil ini digunakan untuk pembiayaan yang relatif kecil. Untuk jumlah penggunaan kas kecil juga tergantung dari kebijakan perusahaan masing-masing, teman-teman. Contohnya yaitu perusahaan tempat saya bekerja, pengeluaran kas kecil digunakan untuk nominal di bawah 1 juta. Nah, kas kecil juga ada 2 metode pencatatannya. Pertama yaitu metode tetap dan yang kedua adalah metode fluktuasi. Di mana metode tetap ini adalah saldo dananya selalu tetap, sedangkan metode fluktuasi yaitu saldo dananya selalu berubah-ubah. Untuk metode tetap, pencatatannya akan dilakukan pada saat pengisian kas kecil atau pada saat akhir bulan. Sedangkan kalau untuk metode fluktuasi, pencatatannya akan dilakukan langsung pada saat dana dikeluarkan, gitu. Berikut adalah contoh dari transaksi kas kecil menggunakan 2 metode, yaitu metode tetap dan metode fluktuasi. PT Aneka menyediakan dana kas kecil guna keperluan operasional kantornya. Berikut adalah transaksi penggunaan dana kas kecil pada bulan Desember 2017. Pada tanggal 4 Desember 2017 diserahkan selembar cek sebesar 3 juta rupiah untuk pembentukan kas kecil. Pada transaksi pembentukan ini antara metode tetap dan metode fluktuasi akunnya sama, yaitu kas kecil pada kas atau bank. Selanjutnya pada tanggal 7 Desember 2017 dibeli alat-alat tulis untuk kebutuhan kantor senilai 120.000. Untuk pencatatan menggunakan metode tetap, pembiayaan atau pengeluaran kas kecil tidak dicatat pada saat uang dikeluarkan, tetapi dicatat pada akhir bulan atau pada saat pembentukan kas kecil. Berbeda halnya dengan metode fluktuatif. Metode ini akan langsung mencatat jika uang sudah dikeluarkan. Akun dari transaksi ini yaitu beban perlengkapan kantor pada kas kecil. Selanjutnya, pada tanggal 18 Desember 2017 dibayar beban perjalanan diklat karyawan ke Jakarta sebesar 125.000. Akunnya yaitu beban perjalanan dinas pada kas kecil. Pada tanggal 27 Desember 2017 dibayar uang makan untuk para karyawan yang lembur senilai 150.000. Jurnalnya yaitu beban konsumsi kantor pada kas kecil. Pada tanggal 28 Desember 2017 dibeli tunai alat-alat tulis kantor senilai 80.000. Jurnalnya yaitu beban perlengkapan kantor pada kas kecil. Yang terakhir adalah dilakukan pertanggungjawaban atas pengeluaran-pengeluaran yang menggunakan dana kas kecil dan pengisian kembali kas kecil. Nah, sudah saya jelaskan sebelumnya bahwa menggunakan metode tetap, semua transaksi akan dicatat pada saat akhir bulan, seperti itu. Selanjutnya yaitu materi tentang wesel. Wesel adalah janji yang tertulis yang tidak bersyarat dari satu pihak kepada pihak lain untuk membayar sejumlah uang tertentu pada tanggal yang akan datang. Wesel juga ada yang disebut sebagai wesel tagih, di mana wesel ini yaitu jumlah yang terutang bagi pelanggan jika perusahaannya telah menerbitkan surat utang. Sedangkan jika wesel bayar adalah pelanggan yang menerima surat utang. Wesel biasanya untuk jangka waktu pembayaran lebih dari 60 hari. Pencatatan piutang wesel juga harus dipisahkan, teman-teman. Nah, pisahkan yaitu wesel dagang, wesel pegawai, dan lain sebagainya.
wesel yang sudah jatuh tempo tetapi belum dilunasi atau dicatat terpisah dari wesel yang belum jatuh tempo. Biasanya dicatat dalam rekening piutang wesel yang menunggak. Piutang wesel yang jatuh tempo dari lebih dari 1 tahun dimasukkan sebagai aset lancar. Piutang wesel yang jatuh temponya lebih dari 1 tahun dikategorikan sebagai piutang jangka panjang. Wesel biasanya dicatat untuk jangka waktu pembayaran lebih dari 60 hari. Pencatatan piutang wesel harus dipisahkan oleh wesel-wesel lainnya seperti wesel dagang, wesel dari pegawai, dan lain sebagainya. Wesel yang sudah jatuh tempo tetapi belum dilunasi harus dicatat terpisah dari wesel yang belum jatuh tempo. Biasanya dicatat dalam rekening piutang wesel yang menunggak. Piutang yang sudah jatuh tempo dalam masa 1 tahun, maka itu dianggap sebagai aset lancar. Piutang wesel yang jatuh lebih dari 1 tahun dikategorikan sebagai piutang jangka panjang. Untuk wesel, ada wesel yang berbunga dan ada wesel yang tidak berbunga, tergantung kesepakatan dari perusahaan. Contoh perhitungan wesel yang berbunga. Rumus untuk menentukan bunga, nilai nominal wesel dikali suku bunga setahun dikali jangka waktu wesel. Contoh wesel yang harus dibayar senilai Rp3.000, bunga 24%, jatuh tempo 6 bulan dibagi 12 bulan. Hasil dari bunga tersebut yaitu Rp360. Selanjutnya yaitu pencatatan jurnal. Bagi jurnal oleh pemegang wesel, yaitu jurnalnya kas, pada piutang wesel, dan pada pendapatan wesel. Jurnal oleh pembuat wesel, yaitu utang wesel, pada biaya bunga, pada kas. Itulah teman-teman materi yang dapat saya sampaikan kali ini, yaitu tentang materi pendanaan kas kecil serta wesel. Sebelumnya mohon maaf bila ada kata-kata saya yang kurang berkenan atau memang pada saat penjelasan materinya kurang dipahami oleh teman-teman semua. Sebelum mengakhiri video ini, jangan lupa like, comment, and subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.